Selamat datang di Mas Mansur Channel. Edisi kali ini, tim Mas Mansur Channel akan mengangkat edisi spesial penelusuran sejarah di Kabupaten Situbondo. Kali ini, tim akan menelusuri suatu tempat yang disebut kawasan Situs Melik. Sebuah kawasan karena di tempat ini terdapat 2 atau lebih objek cagar budaya yang diduga sebuah pemukiman atau bisa dikatakan sebuah kota kuno yang hilang diterjang ganasnya letusan Gunung Ijen. Menurut data sejarah, di wilayah Situbondo banyak terdapat kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berbasiskan perdagangan seperti Kerajaan Patukangan yang merupakan pelabuhan utama bagi Kerajaan Lamajang Pikenjuru di bawah pimpinan Arya Wiraraja yang ibu kotanya berada di pedalaman. Kerajaan Patukangan ini kemudian menjadi salah satu pelabuhan besar bagi wilayah timur Kerajaan Majapahit pada masa zaman Hayam Wuruk pada sekitar tahun 1350-an Masehi. Pada masa selanjutnya, Kerajaan Patukangan ini berlanjut menjadi Kerajaan Panarukan yang pernah menjadi tempat pelarian bagi Raja Majapahit terakhir, yaitu Girindrawardhana yang melarikan diri dari Daha atau Kediri sekitar tahun 1527 untuk menjadi basis pertahanan Kerajaan Majapahit yang bersifat Hindu untuk melawan ekspansi Kerajaan Demak Bintoro yang bersifat Islam. Di wilayah Kerajaan Timur Panarukan sendiri terdapat beberapa kerajaan seperti Prasada, Candibang, Balumbung, yang ketiganya belum bisa dilacak keberadaan ibu kotanya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Hari ini kita sedang berada di kawasan Situs Melik di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, yang mana ini adalah kecamatan paling timur daripada Kabupaten Situbondo. Dan kepada saudara-saudara penonton yang membanggakan, perlu kita ketahui bahwa kawasan Situs Melik ini bukan hanya satu situs, tapi banyak situs yang merupakan kota yang hilang, yang kemudian diketemukan berkat adanya orang-orang yang menggali tambang liar di sekitar ini. Dan ini ditemukan tembok-tembok kota seperti ini, bisa disut, strukturnya masih sangat jelas. Ini membentuk satu tembok kota yang sampai hari ini juga belum ada satu temuan. Pada awalnya Situs Melik ini mulai diduga ada itu sekitar tahun 2012 ya. Di dataran sungai itu teman-teman dari Forum Peduli Cagar Budaya Situbondo itu menemukan beberapa struktur bangunan yang masih tersisa. Namun kemudian ini terus berlanjut sampai ada yang namanya penggalian liar dan menghasilkan kawasan yang seperti ini. Nanti juga ada satu kawasan yang ininya tinggi ya, yang strukturnya sangat tinggi. Kita tidak tahu apa. Yang jelas ini yang tersisa di sini luar biasa, kawan-kawan. Situbondo bagian timur ini diduga apakah di sini adalah peninggalan kerajaan Prasada, Babatan atau yang lain-lain. Nanti kita akan wawancarai kawan-kawan pegiat situs cagar budaya yang ada di Situbondo dan juga tim ahli cagar budayanya. Mari kita ikuti beberapa liputan kita berikutnya.
gitu modelnya kan. Tapi mereka setengah diamkan. Kalau pakai yang Jawa Saya bilang sore. kacamatanya ini mungkin membuat para Silau penonton modelannya. Mas Mansur Channel ini luar biasa. Ya, kalau di lapangan beliau jadi muda lagi ini masalahnya. Selamat sore Pak Jainul. Sore Mas Mansur, terima kasih. Kebetulan beliau ini penulis sejarah yang luar biasa. Barangkali saya minta komentar terkait dengan situs Melek ini menurut pandangan Pak Zainul sebagai seorang peneliti sejarah ini apa, Pak? Saya sendiri masih belum mencermati secara utuh atau meneliti. Ya, Ini merupakan tinggalan, yang jelas tinggalan era klasik Hindu Buddha ini. Namun ya. kalau merunut pada catatan-catatan lama yang seperti Papyrus, kemudian juga Ujanggamane, tempat-tempat ini memang, kawasan ini memang pernah dikunjungi lah gitu. Dan mereka memberikan kesaksian, apakah kesaksian itu nanti tempat ini adalah bekas kedaton, tembok, atau mungkin juga pemukiman, kita juga belum bisa memastikan. Karena kan begini, masalahnya kan teman-teman struktur seperti yang tidak beraturan seperti ini, yang pecahan-pecahan, tidak utuh, itu kan memungkinkan juga seperti dibuatnya terburu-buru. Dan di situ anehnya juga tidak ada data pendukung, yang dalam artian ini kan prasasti. Iya, cuma Tidak ada, kosong aja ya. kosong. Kemudian juga catatan-catatan lewat lontar, itu juga tidak juga agak sulit lah. Iya. Ya mungkin, tapi ini jelas digunakan nih sampai kolonial awal ini. Karena memang kawasan Timur Jawa ini sebagai kawasan-kawasan yang memang banyak terdapat bekas-bekas tinggalan monarki kerajaan kecil-kecil. Kerajaan. Berarti Seperti itu. daerah-daerah sini ini kalau ada monarki atau kerajaan itu cukup kaya, Pak. Iya. Berpenghasilan tinggi paling. Nah, kemungkinannya begitu. Apalagi ya kan kawasan ini sebenarnya kan dekat laut. Yang di mana kalau dekat laut itu tentu mata pencariannya ke emporia lah gitu, meninggalkan apa namanya peradaban pertanian pada abad ke-16 itu sudah ke emporia laut. Sehingga di sini tidak jauh dari ada prasasti yang namanya prasasti Agel di dekat pantai itu. Oh iya. Dan sebagainya. Jadi kemudian bahkan ini dalam catatan Portugis disebut kawasan De Prasada, yang kemudian jadi Prasada. Tapi kalau mengacu pada kamus Kawi bahasa Jawa kuno Zoetmulder, Prasada itu berarti tempat pemujaan. Oh, berarti Kemungkinannya juga banyak kemungkinan di sini. atau bisa mungkin kayak Sunan Giri itu kan sebuah kerajaan yang berciri khas pemujaan. Ya, bisa jadi. jadi. Tapi kalau saya melihat kepada sejarah tentang Sunan Giri itu, ya Syekh Maulana Ishak itu mungkin kalau merunut pada catatan Babatan Hajawi BTA itu lebih banyak unsur mitosnya menurut saya. Karena bukti-buktinya itu masih belum perlu diteliti secara lanjut terus. Gitu ya. Mengingatkan itu kalau tentang Sunan Giri kan ditulis dalam babat. Seperti Serat Kanda juga ada, Babatan Hajawi, bahkan Babat Gandiri. Sehingga sulit untuk mengkaitkan dengan tinggalan-tinggalan seperti ini. Misalnya saya di sini kan ada tuh namanya petilasan bukan Sunan Giri, Syekh Malik Ibrahim, kawasan tidak keliru pantai Batu Dodol itu. Iya. Lamongan. Dan banyak Pecaron itu, itu, Gunung Pecaron apa? di daerah Pecaron itu. Iya. Tetapi kan mereka kan lebih banyak mengarah pada folklore kan, cerita-cerita rakyat, dongeng itu ya, Pak. dongeng yang tidak jelas. Kalau di sini malah dongengnya ada tapi situsnya ada. Ya, ada, namun tidak dibuktikan dengan itu tadi tinggal dengan prasasti. Kalau ini bukan tulisan dari zaman kuno ya, Pak. Zaman Romawi. Iya. Ya ini datang jauh-jauh dari Jember ini luar biasa ini. Batara Sabta Prabu ini. Ya sama-sama kita saling support ya, untuk Mas Mansur dari masyarakat peduli peninggalan Majapahit Timur yang juga mentornya dan Acaria, agar kita harapan ke depan sering bersinergi lah terus. Itu ya Pak ya. Luar biasa. Barangkali ada Mas Aji itu. Pak Samsubur. Pak Samsubur juga. Oh itu di atas Pak Samsubur. Ya. Ya barangkali itu informasi yang kita bisa dapatkan dari seorang peneliti senior. Beliau adalah ketua Batara Sabta Prabu, komunitas pegiat sejarah dan penelitian di Kabupaten Jember. Sekaligus beliau adalah Litbang
Litbang Dewan Penelitian dan Pengembangan dan Acarya Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya yang merupakan kumpulan dari pegiat sejarah se-kawasan Tapal Kuda atau 6 kabupaten. Barangkali seperti itu ya. Iya. Laporan kita dari kawasan Situs Melik yang diduga adalah kawasan kota kuno yang hilang di Kabupaten Timur Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para penonton yang membanggakan. Kita berjumpa dan melihat edisi-edisi yang lain. Ya. Perjuangan tidak henti. Pada tahun 1980-an, di wilayah Dusun Melik, masyarakat telah menemukan keberadaan susunan batu bata yang tingginya sekitar 10-15 meter, dinamakan Gunung Berdih. Namun saat itu masyarakat lokal sendiri tidak terlalu memperhatikan keberadaannya. Pada sekitar tahun 2014, beberapa pegiat cagar budaya Situbondo menemukan struktur batu bata tidak jauh dari Gunung Berdih. Pada tahun 2018, kawasan ini dirusak oleh aktivitas penambang liar yang mengakibatkan banyak struktur batu bata yang berantakan dan rusak dihajar oleh bulldozer penambang tersebut. Namun, aktivitas penambangan ini mengakibatkan semua mata terbelalak karena di sekitar tempat ini banyak terdapat struktur batu bata yang tersusun rapi bagaikan sebuah kota kuno yang hilang dan ditemukan kembali. Ini kita sedang bersama salah seorang peneliti dan penulis dari Banyuwangi yang pernah menorehkan tinta dalam penulisan sejarah Kerajaan Belambangan, Bapak Samsubur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Rahayu nggih. Semoga selalu sehat dalam pandemi ini. Kebetulan ini kita kan di Situs Melik tadi sudah dibicarakan oleh kawan-kawan dari Pak Zainul, juga ada penelitian menurut versi catatan pribumi. Barangkali Pak Samsubur, saya bisa tanyakan dari sumber-sumber asing, khususnya sumber-sumber Portugis bagaimana ini? Portugis itu ini masa Tompires. Ya, Tompires ya. Tompires yang tercatat di dalam bukunya Suma Oriental. Ya. Tahunnya adalah 1513. Pernah berkunjung ini wilayah kekuasaan Panarukan. Oh, di bawah wilayah Kerajaan Panarukan. Itu menurut sumber-sumber Portugis apa yang ada di dalam sini, atau keterangan apa yang bisa kita dapatkan? Sumber Portugis ya bahwa Panarukan ini kerajaan yang waktu itu Panarukan sudah belum ditempati oleh pasukan Ranawijaya yang penyingkiran dari Jaha Kediri. Jadi di sini diperkirakan berdiri kerajaan sendiri atau di bawah Panarukan, Pak? Ini kerajaan masih Panarukan. Masih Panarukan. Tapi tidak jelas siapa rajanya, Mas. Tidak jelas. Baru jelas nanti agak jelas bahwa Ranawijaya dari Kediri ke mana? Ke Supit Urang Lamajang. Lalu ke sini tahun 1528 baru mengirim utusan ke Malaka. Oke. Jadi ini sekitar tahun 1500-an hidup daerah-daerah sini ya, diperkirakan seperti itu ya? Iya, itu adalah desa padat. Oke, barangkali itu para penonton yang membanggakan bahwa menurut catatan Portugis ada Tompire, ada Galvao ya. Wow. Nah, itu bahwa di sini adalah tempat di bawah naungan kerajaan Panarukan ya. Masih ya, Hinduisme. Yang terjadi seperti itu pada saat itu sifatnya adalah Hindu Buddha, Siwa Buddha ya, Siwa Buddha atau Hindu ya, yang mana kerajaan Panarukan di kawasan Tapal Kuda ini adalah penganut agama Hindu yang luar biasa pada tahun 1500-an.
Terima kasih kepada Pak Samsubur. Iya, sama-sama. Kita berjumpa lagi di Belambangan nantinya ya. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel. Kita berjumpa di edisi-edisi yang luar biasa berikutnya.